Ternyata banyak banget tradisi Tionghoa yang sudah nyampur dalam kehidupan Jawa, yang mana kita sendiri itu gak sadar. Ini bukan teori konspirasi ya, ini sejarah. Ayo kita bedah bareng-bareng. Dajiahao, wo jiao Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar Neca ya, lengkap sama senjatanya, roda api dan tombak. Hari ini terakhir order. Ditunggu ordernya sebelum jam 10 malam. Bisa diorder via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, teman-teman bisa order lagi tanggal 1. Kalau teman-teman minta diingetin open PO-nya, bisa chat admin online shop yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar Neca, ada juga custom marga. Bisa custom sesuai marga teman-teman sendiri. Tersedia berbagai efek seperti glow in the dark, efek hologram, efek emas. Kalau ndak mau yang aneh-aneh tanpa efek juga ada. Bisa request tulisan besar atau tulisan kecil di dada kiri. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenglong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo. Dr. Hua Tuo sendirian. Sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Okay, let's start! 1. Selamatan dan makan bersama. Kalian pernah ikut selamatan Jawa enggak guys? Yang Intan pernah ikut nih ya, selamatan Jawa itu duduk di bawah, lesehan alias ngemper. Terus di sana itu makanan utamanya itu nasi tumpeng dengan berbagai macam lauk. Terus juga ada kue-kue di sampingnya, itu yang Intan tahu kayak gitu. Di selamatan itu acara ngumpul-ngumpul, doa, sama makan rame-rame. Nah, teman-teman jangan heran kalau teman-teman lihat kue keranjang nyelip di selamatan Jawa. Loh, kok ada kue keranjang di selamatan Jawa? Kok ini selamatannya vibe Imlek kayak gini? Menurut Kuncoro Ningrat, dalam kebudayaan Jawa, budaya selamatan itu memang super Jawa banget, tapi hasil adukan dari berbagai budaya lain. Termasuk salah satunya adalah Tionghoa. Jadi kalau teman-teman makan kue keranjang sambil doa di acara selamatan, itu bukan sesat ya, itu sejarah. Begitu pula dengan China. Di China, makan bareng itu simbol harmoni. Di China, makan bareng itu pakai meja buder, bukan meja kotak, karena filosofinya nggak kepingin mojokkan orang kayak gitu. Sama kan sama selamatan. Selamatan juga melingkar tapi di bawah alias lesehan. Cuman bedanya ya itu, China itu duduk di kursi, kalau selamatan Jawa di bawah. 2. Dupa dan roh leluhur. Kalau teman-teman nemuin dupa dibakar pas Jumat Kliwon atau pas malam suro gitu ya, itu bukan ritual impor, tapi dari budaya kawin silang. Kok ada dupanya? Dupa itu kan China banget. Dupa itu guys, di adat kejawen itu memang tujuannya untuk menyambungkan sinyal ke leluhur. Menurut Niels Marder dalam Mysticism in Jawa, dupa, sesajen itu alat komunikasi antara manusia sama roh halus. Sementara menurut Benedict Anderson dalam The Idea of Power in Japanese Culture, dibilang bahwa kekuasaan itu sering diasosiasikan dengan kekuatan gaib. Makanya banyak orang-orang Jawa yang berkomunikasi dengan roh di dunia lain, kurang lebih kayak gitu. Di budaya China itu juga sama. Dupa itu tujuannya untuk menyambungkan ke yang tak kasat mata. 3. Feng Shui dan primbon. Orang Jawa punya primbon, orang Tionghoa punya Feng Shui. Dua-duanya tujuannya sama, bikin kita mikir kalau mau geser lemari atau milih hari untuk buka warung. Menurut Tan Su Li, Feng Shui itu ilmu penataan ruang dan waktu untuk mendatangkan energi yang positif. Sementara menurut Sri Mulyono, penataan rumah ideal itu berdasarkan weton,
arah angin dan pasaran. Intinya sama, untuk mendatangkan hoki, menghindari sial. Bedanya Feng Shui itu ngitungnya itu pakai 10 batang langit dan 12 cabang bumi. Kalau teman-teman bingung apa itu 10 batang langit, 12 cabang bumi, Intan pernah bahas satu video tentang Feng Shui, ini linknya. Sedangkan primbon itu ngitungnya pakai kalender pasar Legi Kliwon. Hasilnya sama, mikir ulang kalau mau geser lemari. 4. Barongsai dan reok. Di China ada barongsai, di Jawa ada reok. Keduanya tampil warna-warni, joget-joget liar. Menurut Rituan Saudi dalam reok sejarah dan perkembangannya, dipercaya reok itu bisa mengusir roh jahat. Begitu juga dengan Colin Turnbull dalam Dragon Dance. Sama guys, barongsai itu juga ritual perlindungan saat tahun baru. Jadi kurang lebih intinya itu sama, ngusir roh jahat itu. Jadi teman-teman tidak usah heran ya, kalau di Indonesia ini teman-teman sering melihat reok sama barongsai itu tampil bersamaan. Itu bukan crossover dadakan, itu mereka itu sudah kenal lama, saking baru aja viral. 5. Lilin merah dan makam Jawa. Kalau kalian pikir lilin merah cuman ada di Klenteng, coba datang ke makam tua Jawa Tengah pas malam 1 Suro. Ada lilin, ada hiyo, ada bunga 7 rupa, bahkan ada makanan untuk arwah. Nah, itu vibe-nya mirip Jingbing, ya kan? Menurut Lim Xianzhou, dalam tradisi Tionghoa dan masyarakat Jawa, emang banyak ya kebiasaan ziarah Jawa yang mirip sama festival Jingbing di China. Bahkan menurut MC Rickleff dalam A History of Modern Indonesia dicatat bahwa akulturasi antara Tiongkok dan Indonesia itu sampai ke urusan tata letak makam. Makam itu feng shui-nya ada lagi. Makam yang baik itu deket sama air yang mengalir sama hadap gunung. Sama guys, bukan cuman orang Tionghoa doang yang berpikiran kayak gitu, orang Jawa juga. Jadi tidur abadi pun itu ada hitung-hitungannya. 6. Pasar tradisional, dari kios keluarga sampai warung bok. Menurut sejarawan Ong Hok Ham, sejak zaman kolonial itu banyak orang Tionghoa yang menetap di kota-kota di Pulau Jawa seperti Semarang, Surabaya, Lasem, dan mereka itu berperan penting dalam urusan perdagangan. Orang-orang Tionghoa itu membawa pola dagang yang dikelola keluarga, modal patungan, sistemnya itu utang berbasis kepercayaan. Karena menurut orang-orang Tionghoa, dagang itu bukan cuan sehari doang, tapi ini adalah bisnis untuk jangka panjang. Nah, model dagang kayak gitu itu lama-lama dipelajari oleh orang Jawa dan ditiru oleh orang Jawa, sehingga banyak orang Jawa yang ngebuka warung di rumah. Warung itu dikelola sebagai usaha bareng keluarga. Sistemnya bon dulu, bayar Senin nggak apa-apa. Mereka saling mempengaruhi. Yang mana orang Tionghoa itu belajar bahasanya orang Jawa supaya lebih akrab nih ya, bisa lebih membaur. Sedangkan orang Jawa itu belajar sistem dagang dari China. Itu akulturasi yang terjadi pada saat itu. Menurut Lin Tianchu, penulis riwayat Semarang, dia nyebut pasar Jawa itu kayak miniatur masyarakat, di mana mbok-mbok Jawa itu jual sayur di depan toko kelontongnya orang Tionghoa. Interaksinya itu kayak gitu sampai sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman di pasar terus gitu ditanyain ya, gimana mau bayar sekarang atau bayar nanti-nanti, ndak usah kaget. Itu warisan budaya yang mana orang China itu belajar keluasan sama orang Jawa, sedangkan orang Jawa itu belajar sistemnya kepada orang-orang Tiongkok. Jadi gimana? Dari slametan, feng shui, reok, barongsai, semua sudah nyampur aduk jadi satu kayak wedang ronde. Bermacam-macam tapi satu dan menghangatkan. Budaya itu guys, itu nggak harus asli ya untuk jadi yang bermakna. Justru menurut para ahli dan sejarawan, kekuatan budaya Jawa itu ada di kemampuannya untuk menyerap dan menyesuaikan terhadap budayanya itu sendiri dan ngebikin itu sesuatu yang lebih ngejawani. Meskipun beberapa itu berasal dari China. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikoan kan, Cejen.
Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.